Oke, saya oper handle kepada Tante Mika, saya close cam, Asran dan Tante Mika tolong seperti bagaimana Islam istiqomah bil hikmah, kita kedepankan hikmah, kita kedepankan dakwah fisabilillah yang penuh hikmah, dan lepas kalian diizinkan dalam surah An-Nahl membalas setimpal, silakan, tapi tidak boleh zolim, itu saja. Oke, Bang Holong juga ya, Holong pun kami awasi, maksudnya Holong selagi yang disampaikan itu masih sesuai, kami akan tetap support beliau untuk menjadi, mudah-mudahan menjadi apologet kita ya. Lanjut, kita close cam dulu, silakan ambil alih. Irma, standby ya dek, semoga bisa banyak belajar di sini. Bismillah. Ya, ini istirahat lah. Siap dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, kita lanjutkan diskusi dengan Listra. Listra, 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 Listra. Bentar ya, tante lagi ngasih makan guguk. Oh, ya. Bukan Luka, itu dia kapan dibuka. Listra, oke. Kamu tadi mengatakan namanya utusan itu haruslah datang dari Allah, betul? Iyalah. Kalau nggak datang dari Allah, kenapa harus dibilang Kamu tahu utusan? arti rasul? Rasul berbeda dia dengan utusan. Yang namanya utusan berarti Di dia dalam datang dari situ. Al-Quran Nabi Muhammad itu Rasulullah, artinya utusan Allah. Rasul udah itu kan, bahasa Kan Arab. sama itu utusan Allah. Oke, Berarti kan kamu sepakat Muhammad- Rasul utusan ya? Berarti kan kalian jadikan Muhammad itu Iya, utusan Allah. kamu sepakat Rasul itu utusan ya, artinya ya? Saya mana tahu di Islam itu, saya tahu Muhammad itu utusan Allah. Iya, Kan itu berarti dengar. dia- Itu Berarti dia akan berasal dari Allah. Oke. Jadi manusia. Oke, ya, dengar Listra. Kamu Dia sepakat? berdosa, kok bisa berasal dari Allah pula? Oke. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, artinya utusan Allah, ya. Dan kau memakaikan kepada Paulus Rasul juga, Rasul Paulus. Kenapa Paulus tidak datang dari Allah? Dia berbeda Rasul di Kristus. Kau berbeda kan sama utusan. Tapi Rasul Kan dari dia utusan manusia juga biasa. itu. Berbeda Arah ini. dengan utusan Allah dengan Rasul itu tidak sama. Kita lanjut Rasul lebih itu panjang. manusia Bentar Asran, biasa seperti bentar Asran. kita. Ya. Kamu mengatakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah utusan, kamu bisa. Kepada Paulus kamu nggak sepakat. Kalian Macam tidak mana? menyimak yang namanya utusan Allah itu dia berasal dari Allah. Kalau tidak ada berasal, kalau dia manusia, kali kenapa Citra. dia dijadikan utusan Allah? Tidak masuk aku akal ikuti. logika. Oke, apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? Nah, sekarang begini yang namanya Apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? kata utusan itu. Apakah utusan berarti itu dia bisa jadi satu Tuhan? dengan Allah. Jawab, apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? Lah, kenapa tidak? Namanya dia utusan. Berarti ada dua Tuhan, yang mengutus Berarti satu, dia yang diutus Allah satu. sendiri. Berarti ada dua Tuhan, yang mengutus satu, yang diutus satu. Sekarang begini. Jawab, jangan sekarang begini, sekarang begono, sekarang begini. Ya. Dia Apakah bisa? Utusan mengutus utusannya menjadi Tuhan bisa? Oh jawab, berarti ada dua Tuhan, betul? Dia turun ke dunia seperti Mau turun Isa. ke dunia, mau turun ke Berbadan sawah. manusia, Aku nggak tapi nanya itu, berjiwa, yang aku tapi tanya. beroh Allah. Ketika utusan ini diutus, bisa nggak dia jadi Tuhan? Bisa lahir. Bisa, dengan berarti ajaib. Tuhan bisa jadi dua. Lahir dengan Berarti Tuhan bisa jadi dua. kemaluan wanita. Berarti berbeda Isa dengan Muhammad. Jadi Isa layak jadi utusan Allah karena kelahirannya ajaib. Muhammad kelahirannya lebih dari ajaib seksual Adam, nggak ada mama, tuanya. nggak ada bapak, Kongor. Jadi Lebih bagaimana ajaib mungkin Adam. kamu orang Islam menjadikan Lebih Muhammad ajaib utusan Adam, Allah? satu kali celing langsung jadi. Tidak masuk logika. Kok tidak masuk nggak yang nggak masuk logika itu kamu. Lebih ajaib Adam dan Hawa. Tuhan kan Adam dan Hawa. Utusan itu berarti datang dari Gimana Allah. sih ini Allah yang mengutus parah dia ya udah. ke dunia. Nanti. Nggak bisa logikanya nggak main. Dia itu emang longor loh, naik Iya. PI juga ngeyel gitu. Kalau memang utusan itu bisa jadi Tuhan, ketika presiden mengutus menteri, apakah menteri itu bisa jadi presiden? Hah?
main akal gimana sih lo akalmu? Kamu sepakat Rasulullah utusan Allah. Ya sepakat. Oh ya sama, itu kan sama-sama utusan. Ya sama, itu utusan. Ketika aku sematkan utusan ini kepada Paulus, kenapa Paulus nggak datang dari Allah? Oh itu beda dari Hongkong. Makanya seluruh agama, ya, seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu sujudan, datang Kristen dangdutan. Ketika kami bertakwa kepada Allah, sembahan, orang Kristen bertakwa kepada Tuhannya, bayaran. Bayar seminggu, bayar sebulan. Ini makanya kalau diskusi ya naik ya, kalian akan tertampol dengan Bible kalian sendiri. Kalian orang Kristen ini diskusi dengan orang Islam, bukan Kristen dengan Islam yang diskusi, tapi apa? Kristen dengan Bibelnya sendiri, bukan dengan orang Islam kalian diskusi. Ya, kalian diskusi dengan Bibel kalian sendiri. Akhirnya apa? Data yang ditunjukkan Unirifa, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu, oh nggak bisa. Makanya besok sekolah lagi di SD, ya Tadika Mesra sama Upin. Ya di sana ada Susanti. Ada juga dari Indonesia sana, pergi sana. Tadika Mesra sana. Ya. Ya. Islam Kristen bang. Halo. Iya bang, Islam Kristen. Saya Kristen. Oke, ada yang mau disampaikan atau abang udah mendengar pernyataan atau diskusi yang di atas? Ada yang mau dipertanyakan? Saya cuma mau sampaikan aja. Kalau Bang tukang paket. Saya mau sampaikan aja, kalau seandainya ada yang bertanya, kamu itu jangan dibantah-bantah dulu, kamu dengarin dulu penjelasan orang. Bertanya aja udah longor, gimana mau nggak dibantah? Itu bertanya itu nampakkan kualitas kalian sebagai manusia. Tidak, kan kita itu kan saling menghargai. Kalian bertanya, ketika kalian udah makan apel, kalian bertanya gimana rasanya makan apel, kan lucu. Kalian udah merasakan apel itu, tapi kalian bertanya gimana sih rasanya apel? Biar orang itu jelasin dulu. Kalau memang udah aku bertanya. Sebagai calon bertanya saja. Dengarin orang jelas udah dulu. Bertanya, jangan kau ngatur-ngatur di sini, siapa kau? Turun. Ya. Sudahin tante, ludahin dulu. Terlambat. Sok ngatur kau. Terang. Ya, halo. Malam, bos. Oh ya, anak buah. Ya, apa itu bos? Mau ditanya bos, saya siap jawab bos. Oke. Kamu yang mengimani penyalipan karya iblis atau yang mengimani penyalipan karya Tuhan? Karya Tuhan. Semua segala sesuatu dalam rancangan Tuhan. Berarti ini sesat ya? Bukan sesat, mungkin dia menjelaskan bahwa yang mempengaruhi manusia adalah dengan gaya si iblis. Mungkin seperti itu paradigma yang dilakukan oleh si Edis. Jadi jangan kita salah tafsir bos. Oh itu udah dinyatakan sesat sama Pak Bom gimana? Ya mungkin gini bos, kita jangan langsung membuat suatu persepsi yang salah pengertian bos. Berarti ilmumu lebih tinggi dari Pak Bom. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Artinya begini, ada kita sekarang 4 pendeta menyatakan apa yang mau ditanyakan? Saya siap jawab. Oke, masuk pertanyaan langsung ya. Karena ini tadi saya pertanyakan tentang penyalipan ya. Ya. Ketika Yesus disalib dan dia menyerahkan nyawanya, kemana dia setelah itu? Ketika Yesus salib dan dia mengalami kematian, dia berada di alam maut untuk menginjili orang-orang mati, agar orang-orang mati bisa memiliki pertobatan dan kelak nanti dia akan dikumpulkan di akhir zaman. Di mana tertulis di Bibelmu dia menginjili orang mati?
Berarti bos nggak tahu ya tentang Di Injil. mana tertulis? Nggak usah ketawa bang. Kita bertanya, nggak tunjukkan. Berarti bos nggak tahu, namanya kita diskusi. Cuman Oke, kalau siap. ini diskusi nih. Ya, itu ada tertulis di dalam kitab Injil Matius juga situ ada bos. Boleh kita baca di situ. Baca, buka sendiri. Oke. Sekarang begini, ketika kita buka kitabnya, dasarnya apakah Anda mau percaya? Jangan lagi nanti dipertanyakan. Ketika sudah dibuka buktinya, jangan dipertanyakan lagi ya. Tinggal Kalau terima tidak iya atau sesuai tidak dengan dari tertulis, sekarang. maka saya bantah. Loh, Oke, Matius jangan berapa? gitu. Nanti kita berbelit-belit. Dikasih Jangan, bukti, jangan. Anda Kalau langsung- tidak langsung sesuai dengan pertanyakan. tertulis, kamu ngarang-ngarang, kamu yang asal-asal aja, saya nggak terima. Karena kita membacakan konteksnya sesuai yang tertulis. Sekarang Kamu gini, tadi satu-satu mengatakan kita Yesus ke bahas, alam bos. maut menginjili orang. Tunjukkan di mana. Ya, sekarang gini, dibuktikan dan saya tunjukkan ayatnya. Jangan lagi dipertanyakan ya, karena kita membahas satu topik. Kalau mau Kenapa ditanya kamu tentang takut? ayatnya di mana, maka Oke, saya kasih ketika orang menanyakan kepadamu memperbaiki mobil, apakah dengan satu teori memperbaiki mobil itu udah bagus? Loh, sekarang kan gini, Lah, kan loh, kita lah, bertanya udah, di mana tunjukkan aja. ayatnya. Saya kasih Tunjukkan ayatnya. aja. Kita Begini, diskusi bos. di sini, Ketika bos. saya kasih ayatnya, Kau tapi mau turun Anda apa tidak? tinggal Mau diskusi apa mengiyakan tidak? dan tidak kan itu sekarang. Mau Jangan lagi diskusi dipertanyakan. apa Loh, tidak? gimana nya maksudnya? Ya udah, kau tadi mengatakan silakan bertanya, apapun saya jawab. Jadi kau nggak usah membantah. Apa yang kutanya jangan kau bantah. Saya kan jawab. Oke, pelan-pelan kita yang ngomongnya ya. Saya Nah. jawab. Oke, kan tadi dipertanyakan ketika Yesus mati di kayu salib, kemana dia berada? Apakah di surga atau kemana kan gitu kan? Ya. Saya jawab, ketika Yesus mati, Yesus tidak langsung berada dalam kerajaan surga, tetapi dia ke alam maut. Itulah maka dalam Kristen ada Ngapain dia kau enggak? Kau Imam Rasuli. tunjukkan ayatnya Yesus ke alam Ya. maut Oke. melakukan penginjilan. Oke, saya tunjukkan ayatnya, tapi nanti jangan dipertanyakan lagi. Ah, ini bukan begini. Terus begono. Oke, kita sepakat dulu. Jangan nanti Oh, kita nggak bisa kasih kalau ayat, nggak sesuai Anda dengan bertanya-tanya lagi. Kalau Ketika tidak nanti sesuai, nggak tanya, mau Anda saya. yang Jangan menjawab. kamu nipu-nipu di sini. Mana Iya. tahu kamu nipu-nipu di sini? Bukan. Jangan, kami ini bukan umat tipu-tipu. Oke, Ya wajar kami pertanyakan kalau segala sesuatu itu tidak sesuai dengan tertulis. Sedikit Oke, dulu, Rantai. sekarang Bentar, gini, bentar, saya Bang. kasih Bentar, ayatnya. Maksud bentar. saya, pelan-pelan Hey. kita ngomong. Maksud Bentar, bentar, saya, dengar dulu. ketika saya Bentar. kasih ayatnya nanti, sudah, saya kasih ayatnya nih. Jangan lagi dipertanyakan, jangan dipertanyakan lagi yang begono. Enak Tinggal kali menerima kau. iya atau tidak. Ketika Itu sekarang saya kasih nggak ayatnya. bisa. Ketika Kan gitu. aku meminta, nggak bisa. Ketika aku meminta makan amamu, kau kasih racun, nggak boleh kupertanyakan. Nggak kali hidup kau. Oke, sekarang begini. Gak mungkin kita mengasih makanan racun kepada orang kita kenal. Gak mungkin kita kasih Itu racun perintah dari kepada orang Tuhanmu yang loh. minta makanan. Itu perintah Tuhanmu. Berikan bangkai, jangan memakan bangkai itu, berikan kepada orang lain. Gimana ini? Itu perintah Tuhanmu. Oke, sekarang kan begini bos. Mampus kau. Tadi kan kita bicara. Udah, kita bicara konteksnya kan. Buktikan ayatnya kan itu. Sudah. Nanti saya kasih ayatnya. Jangan lagi lari-lari. Itu maksud saya. Kalau Tinggal kita sesuai bahas. dengan tertulis, maka saya tidak bantah. Tapi kalau tidak sesuai dengan tertulis, maka saya pertanyakan lagi pernyataanmu. Kita namanya diskusi, bukan cipok-cipokan, bertahu kau. Dia. Oke, sedikit luruskan ya. Terang, Karena kau gini, dengarkan saya dulu. kasih ayatnya Hei, ya. terang, kau dengarkan dulu. Oke, ya bos. Kenapa bos? Kau dengarkan dulu. Sekarang Apa begini. tuh bos? Jangan marah-marah bos. Pertama, Kita santai ya, bos. Ini dunia perdiskusian. Dengar. Dari tadi kau Ah. kamu mendengarkan. Ini dunia perdiskusian. Maka di dalam dunia perdiskusian, tatkala kamu menyampaikan satu argumen, ya, kamu harus paham dulu. Orang berhak mempertanyakan argumen tersebut. Jikalau kamu memberikan satu pernyataan, oke? Maka ketika Tante Mikana nih, bilang bahwasanya pertanyaan kau itu nggak mention sama apa yang ada di dalam kitabmu sendiri, maka wajib dipertanyakan. Namanya juga perdiskusian. Bukankah perdiskusian itu mencari yang mana titik kebenarannya? Kalau misalkan kau ketika memberikan satu pertanyaanmu itu harus apa? Menjadi data yang tidak bisa terbantahkan. Lari kau dek, pulang kau dek ke rumah, bukan dunia perdiskusian itu namanya. Bagaimana Bos. kau membatasi orang untuk tidak kembali bertanya, sedangkan kau masuk ke dunia
Kasihan. Lucu kau. Dari tadi geram aku kau memperlihatkan kebotolan kau di sini. Makanya aku dari tadi pengen bentar kita luruskan. Botol kali kau naik ke dunia pergusian tapi kau tidak mau dibantah. Lucu kau. Gak boleh marah-marah, bos. Kita sebagai hamba Tuhan gak boleh marah-marah. Menggunakanlah kosakata yang baik. Terang. Jangan langsung marah-marah. Saya kan di sini, maksud saya di sini adalah bahwa jangan hanya nanti ketika dikasih ayatnya, terus kalian lagi banyak lagi pertanyaan. Berarti kasih ayat itu sama kalian, kan nggak percaya untuk apa kita kasih ayatnya kan gitu. Terang. Oi. Kita ditonton 4.300 orang. Kalau tidak sampai apa yang kupertanyakan kepada mereka, ya menjadi hutang piutang bagi kita, bagi yang di bawah, ya, karena tidak sampai kepada mereka. Tetapi kalau kamu ingin membodoh-bodohi kami di sini, salah, ya, bukan di sini tempatnya Terang, ya. Kita diskusi itu pasti ada tanya balik dan pernyataanmu pasti saya pertanyakan. Kalau memang betul sesuai dengan tertulis, saya tidak akan pernah bantah. Tapi kalau seandainya menurut keimananmu, saya juga tidak bisa bantah. Kenapa? Karena itu adalah imanmu, itu hakmu mengimani segala sesuatu. Tetapi sesuai di sini kita membuka komal diskusi, maka wajar saya mempertanyakan pernyataanmu kenapa kok beda dengan yang tertulis. Nah, itu Terang. Bisa Terang mengikuti? Maka menangislah Tuhan. Karena gini dia. Karena gini dia. Kalau semisal ya, kau memberikan ayat dan kami tidak percaya, itu tugasmu untuk memberikan pengertian kepada kami agar kami percaya. Paham nggak? Bukannya kau malah bilang, oh nggak bisa, kamu nggak percaya, saya nggak mau kasih ayat. Itu tugasmu untuk memberikan pemahaman kepada kami agar kami percaya ayat yang kau bawa. Gitu dia. Itu dia perdiskusian namanya. Hakmu. Jadi kalau sama dia Sran bertanya, Terang, gimana cara bawa masak nasi? Oh, masukkan air. Udah nggak boleh tanya lagi, air aja udah masukkan. Nanti jadi nasi. Gitulah caranya. Gitu. Iya, nggak boleh lagi dipertanyakan gimana cara masak nasi. Oh, itu aja, masukkan air. Udah, berasnya nggak dimasukkan, colokannya nggak dicucukkan. Yang penting udah masukkan air, selesai. Gimana kalian berdiskusi seperti itu? Ya, makanya jangan imani saja seperti orang gila kita. Ketika orang gila pergi ke tempat sampah, menemukan makanan di sana, dia tidak perlu menggunakan akal, tapi yakin makanan itu bisa mengenyangkan perutnya. Dia tidak perlu tahu itu sehat bagi dia, halal bagi dia, apakah udah expire, nggak perlu. Yang penting imannya aja, makanan itu mengenyangkan perut. Nah itu mau kalian jadi orang gila? Cukup mengimani saja. Kami beda bos, kami umat Islam disuruh memakai akal. Karena kenapa? Karena ketika kami lahir ke dunia, itu kepala kami duluan. Dan kepala kami itu tinggi, posisinya paling tinggi, di atas bahu. Kenapa? Karena isi kepala dimuliakan. Kami kenapa keluar waktu bayi itu keluar kepala? Disuruh menggunakan isi kepala. Kalau kami keluar pantat, maka disuruh menggunakan pantat. Dan tapi jujur ya, Mas Ran tersinggung dengan perkataan tante itu, jujur ya. Karena lahir kaki duluan. Oh, karena aku nggak bilang kaki, pantat. Karena aku tahu ada yang songsang. Iya, asal lahir kaki duluan soalnya. Makanya aku tahu, nggak bilang kaki. Kalau dia nanya, oh aku kaki, ya derita lu, Serat. Ya. Warung Caesar. Warung Caesar. Ya gini teman-teman ya, masalah imani saja tadi ya teman-teman. Asran momot Asran. Asran momot. Bukan Bukan ya.
Bang Yonatan nggak bantuin Aslan jadi mumet. Bang Yonatan ngorok pula Bang Yonatan. Ya gini, ketika bang Ulung turun ya. Ya, ketika kita untuk mencari sesuatu kebenaran itu pasti menggunakan akal dan pikiran. Begitu juga untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, itu menggunakan akal. Untuk mengetahui mana yang Tuhan, mana yang tidak, itu menggunakan akal. Ketika kalau kalian cuma cukup mengimani saja, maka pohon pisang pun bisa jadi Tuhan, ban dalam dikasih mises bisa jadi donat, softtek 2 kali pakai kasih tepung terigu bisa jadi softtek kriuk. Karena apa? Kalian tidak menggunakan akal. Coba gunakan akal untuk mencari kebenaran itu, ya. Jangan beriman saja. Jangan beriman saja. Kalau beriman saja, apapun bisa kalian tuhankan. Kenapa? Oh, Yesus bisa jalan di atas air. Ninja Tori juga jalan di atas air. Oh, Yesus terbang. Itu David Copperfield bisa pesulap juga bisa terbang. Yesus menyembuhkan orang mati. Itu di rumah sakit banyak orang berobat sekarang itu. Chest naikin, chest naikin. Chest ya. Gitu. Makanya gunakan akal. Gini kuterangkan sekali lagi. Buat yang teman-teman ya. Allah bisa jadi apa saja, ya. Allah bisa jadi apa saja, itu benar. Tapi mustahil bagi Allah untuk merendahkan diri. Sama halnya dengan kita yang hanya manusia biasa, ada yang mustahil bagi kita. Contoh, ya. Ketika kita bisa makan nasi, kita juga bisa makan cuma tinggal ambil masukkan ke mulut. Tapi mustahil bagi kita untuk melakukan itu. Ketika kita pergi ke pasar, kita juga bisa pergi ke pasar dengan tidak memakai baju. Tetapi mustahil bagi kita untuk melakukan itu, ya. Karena kita manusia aja ada sesuatu yang kita tidak mau terima untuk merendahkan diri. Apalagi pencipta langit dan bumi. Itu konsepnya. Bukan nggak bisa, mustahil untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika Tuhan Maha Suci, dikatakan Maha Suci. Nah, Tuhan ini berubah jadi manusia. Di dalam tubuh manusianya ada sama encing. Jadi masih suci. Nggak ada Maha Sucinya lagi. Ya, itu gunakan akal, otak kalian nggak nyampe. Yes. Ya. Nah, ini saya mau bertanya ini sama si tante ini. Mau bertanya hal yang sama. Kan dari awal tadi saya kan mendengar tentang kematian Yesus, iblis berjasa apa enggak? Kan begitu? Nah, saya mau menanyakan hal yang sama nih. Muhammad itu kan disebut mati syahid, betul apa enggak? Berarti wanita Yahudi yang meracun Muhammad itu berjasa apa enggak? Kan Muhammad tewas diracun wanita nih. Menurut kamu wanita itu berjasa apa enggak? Gimana hadisnya yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal diracun sama wanita Yahudi? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Kamu ini Islam apa enggak sih, Ki? Saya Islam. Sebab itu saya tanyakan kamu, mana dalilnya yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal karena diracun juga wanita Yahudi? Banyak semua. Saya tunjukkan kau diskusi di sini. Terangkan aja Sran, turunkan aja dia mau membawa. Terangkan aja Sran. Oke. Asal terangin ya. Ya, silakan. Lanjut. Apakah Rasulullah SAW itu meninggal diracun kan gitu ya? Oke. Rasulullah SAW itu wafat tahun 11 Hijriah. Ada dua sebab ya. Ada dua pendapat kuat tentang apa sebab kematian Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Yang pertama karena penyakit demam beliau, dan yang kedua itu apa? Karena dampak daripada racun yang menerjang tubuh beliau saat apa? Perang Khaybar kan gitu. Ketika kita mempertanyakan bahwasanya apakah tatkala Rasulullah SAW dikatakan mati syahid, maka orang yang meracuni itu berjasa kepada Rasulullah SAW, ini nggak masuk logika, nggak masuk kepada pemikiran. Karena apa? Tentunya salah tidak akan mungkin kita benarkan. Ya, kesalahan itu tidak akan mungkin dibenarkan. Makna daripada fahala syahid, mati syahid, bagaimana sih? Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dianiaya. Ya,
dapat pahala syahid. Itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia dianiaya. Maka Allah berikan dia pahala syahid. Bukan berarti orang yang menganiaya dia itu berjasa kepada dia. Tidak. Tetapi apa? Bentuk, kita bilanglah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dapat rugi ini, tatkala kita menjalankan satu program kita dapat rugi. Nah, orang yang bos yang punya program itu ganti rugi. Itu dinamakan pahala syahid. Bukan maknanya yang meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Perkara mati syahid itu merupakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dianiaya, untuk orang-orang yang berjasa, bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid itu bukan cuma satu, ada 3. Syahid dunia, syahid akhirah, wal syahid dunia akhirah. Harus kau ingat. Ya, fahala syahid berbeda dengan mati syahid. Oke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mati syahid? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mempertunjukkan kepada siapa? Kepada seluruh manusia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal dan paling sempurna di antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat pahala Rasul, beliau mendapat pahala Nabi, dan beliau juga mendapat pahala mati syahid. Genap lengkap semuanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah tatkala umur beliau 63 tahun. Jadi why gitu? Kenapa gitu? Oke, tambahkan sedikit. Ya. Nah, tambahkan sedikit. Nah, Ya, dengarkan lanjut. Oten Longor. Ya, jadi gini ya buat teman-teman, yang disampaikan Asran udah jelas. Yang kedua, kalau kita ikuti perkataannya, kalau kita ikuti perkataan si Ces tadi ya, nah ketika Nabi Muhammad seandainya mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid ya, nah itu keuntungan buat diri beliau sendiri. Tetapi Kristen, perlakuan jahat iblis memberikan keuntungan kepada kalian seluruh manusia. Hah? Gimana otak kalian? Nabi Muhammad kalaulah seandainya benar ya, diberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syahidnya gara-gara perempuan itu, gara-gara perempuan yang meracun itu terhadap untuk diri beliau sendiri. Kalau kalian tidak, ketika Yesus ditombak, keuntungan bagi kalian seluruh Kristen. Keadilan Tuhan nggak ada. Kalian selamat dengan penyalipan Yesus, yang menyalip Yesus nggak selamat. Di mana letak adilnya? Kalian menderita di atas penderitaan berjoget di atas penderitaan orang, judulnya nyanyi ya? Hah? Makanya menangislah Tuhan. Bukan menari di atas penderitaan. Kalian menari di atas penderitaan. Bentar dulu saya agak gulo ya. Di dalam Islam, Nabi Muhammad kalau kalian angkat, kalau kalian menganggap dari ini, kita ikuti nih logika kalian. Kalau pernyataan kalian itu benar ya, Nabi Muhammad cuma mendapatkan keuntungannya sendiri ya. Kalau kalian, Tuhan kalian mati, kalian masuk surga, yang menyalibkan masuk neraka. Berarti kalian menari-nari di atas penderitaan tentara Romawi, makanya kalian joget-joget di gereja. Begitu. Siaga selanjut. Pasien berikutnya. Saya mau ingin bertanya ini, Tante. Ini forum ini khususnya membahas Nabi Kristen atau Islam juga? Oh, tutorial masak nanti malam Bang, jam 12-an. Enggak, maksudnya Ya. Saya ingin mau bertanya tentang Nabi Muhammad. Ya, silakan. Kalau bertanya silakan. Sebenarnya pandangan orang Islam tentang Nabi Muhammad, apa sih jabatannya, apa sih apanya? Oke. Perannya dalam agama Islam. Oke. Nabi Muhammad perannya hanyalah utusan sebagai manusia biasa
yang tidak dituhankan, sama dengan nabi-nabi yang kami imani 25 nabi dan rasul, penyampai firman kepada umatnya. Nabi Suara Musa keledai menyampaikan. mana, Mika? Hah? Apa? Suara anak keledai. Udah. Keledai Suara lagi itu nih, anak keledai yang lagi Suara apa? apanya? Lagi sakit. Suara mamanya. Udah, oke, saya terangkan. Nabi Muhammad bukan bagian dari Tuhan. Nabi Muhammad bukan salah satu dari Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan yang dibagi tiga. Nabi Muhammad hanya manusia biasa yang diberikan kepada beliau jabatan sebagai utusan Allah, sebagai rasul, penyampai firman-firman yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kami umat manusia, sama dengan nabi-nabi yang ada di Nabi Abraham, Nabi Musa, penyampai firman, tidak setitel dengan Tuhan. Beliau hanya utusan kepada manusia yang tersesat di jalan kesesatan. Waktu itu belum ada Google. Nah, ya, siaga gulu jelas. Ya, ini saya mau bertanya lagi. Itu pandangan Muslim tentang Nabi Muhammad ini berdosa atau enggak ya? Hah? Nabi Muhammad ini, Muhammad berdosa enggak ya pandangan orang Islam? Di dalam Islam, Nabi Muhammad itu maksum, dilepaskan dari segala dosa. Karena Nabi Muhammad banyak istrinya. Jadi apa salahnya? Apakah Kalau ia berdosa? gini Syaga ya, ketika Allah mengizinkan beliau, ya, maka tidak ada kesalahan. Sama ketika kita pergi ke kedai, ketika kita ambil tanpa ada duit, kita ambil, tapi orang warung ini mengizinkan mengambil, itu tidak jadi mencuri. Tetapi kalau tidak diizinin, berarti itu pencurian, ya. Nah, Allah mengizinkan kepada beliau, Allah tidak melarang. Gimana kita mengatakan itu jadi berdosa? Berarti Nabi Muhammad enggak berdosa ya? Enggak. Oh iya. Saya mau bertanya, kalau di agama Islam, kalau berbuat dosa itu apa sih kelakuannya? Contohnya, kalau berzina itu apakah berdosa atau tidak dalam pandangan agama Islam? Oke, ini pertanyaan bagus ini teman-teman ya. Ya, Mana ada pertanyaan di bagus? dalam Islam ya, zina itu ada dua ya. Satu adalah muhsan, yang kedua adalah gairul muhsan ya. Zina gairul muhsan, yang muhsan menikah dan berzina, ini hukumannya dilempar sampai mati. Gairul muhsan belum menikah, ini hukumannya dicambuk ya. Jadi ini adalah yang paling terberat, itu adalah zina ketika dia sudah menikah dan dia ada dihisap ya, dihukum atau disiksa, dilemparkan sampai mati. Ini hukuman bagi pezina yang setelah menikah. Begitu, gairul muhsan. Siaga gulo, silakan. Dirajam ya. Ya betul teman-teman, dirajam. Oke, sudah paham. Karena saya di sini mau ingin supaya juga bagi-bagi pengalaman. Jadi kalau saya kamu mau berzina maksudnya? Enggak. Oh, kirain mau bagi-bagi pengalaman berzina. Ya, gimana? Oke. Terima kasih lah. Oke, Bang Syaga Gulo. Aku bertanya sama Abang. Di dalam Islam, ketika kita supaya tidak melakukan zina, itu ada namanya pernikahan atau ijab kabul dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, ada ketentuan kita menikah di Islam itu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya. Nah, itu supaya tidak terjadi zina. Nah, di Kristen supaya tidak terjadi zina, bagaimana cara menghindarinya?
Ya, menghindarinya ya kalau ibaratnya sudah nikah satu, ya itu aja. Oke. Cara tata nikah di Kristen seperti apa? Ya, nikah itu disatukan jadi dua tubuh menjadi satu tubuh. Dua tubuh jadi satu tubuh, jadi kembar siam. Maksudnya laki-laki sama perempuan menjadi satu. Laki-laki yang penting dia udah lengket aja udah bisa nikah itu. Ya bukanlah di. Nah, terus apa cara syarat menikah di Kristen? Ya caranya kan disatukan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama. Di mana tertulis syarat sah nikah Kristen caranya seperti itu? Inilah yang agak kurang paham sedikit, Tante. Oke, kita tidak bisa memaksakan ya. Bang Syaga, tolong besok Abang tanyakan ke pendeta Abang, gimana cara, kenapa sih, di mana tertulis di Bible kita cara nikah di Kristen ya, Bang ya. Karena itu wajib Abang ketahui. Nanti kalau ditoyor-toyor kepala Abang di gereja itu udah sah nikahnya, bagus Abang pergi ke ring tinju. Itu paling sering ditoyor-toyor kepala kita ya Bang. Nah Abang, saya Gulo. Iya, iya. Nah, saya mau bertanya, boleh kan Bang? Sama Bang juga tadi Abang bertanya. Ini bukan Tante Mika yang bertanya, aku yang bertanya. Lanjut. Menurut Abang kan Kristen. Iya, iya. Nah, menurut Abang kitab mengajarkan hal perzinahan apa bukan? Kalau kita di Kristen ini tidak mengajarkan tentang perzinahan. Tidak ada dikata untuk mengajarkan untuk rayuan, untuk gombalin wanita-wanita seperti Irmani? Enggak ada. Kalau sepengetahuan saya ya. Bang. Coba Bang buka Kidung Agung 5 ayat 3 sampai 5 Bang. Apa itu bunyinya itu Bang? Karena saya kurang paham juga. Gini Bang, dengar ya. Inilah ajaran dari kitab itu Bang. Bajuku telah kutanggalkan katanya kan. Apakah aku akan mengenakannya lagi katanya. Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengontrolkannya pula? Kekasihku memasukkan tangan melalui lubang pintu. Wajib kali nih, kita artikan dulu nih ya. Berdebar-debar hatiku, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan bertetesan cairan mur jari-jariku katanya. Pada pegangan kancing pintu. Loh, kok ketawa? Ini 8 lembar Bang. Ini rayuan gombal semua Bang. Untuk melakukan perzinahan tadi Bang. Ini menurut Abang gimana nih Bang? Bang Olong ngeri ya Pak Bang Olong, betul bilang Bang. Ada pula di sini Bang, aku pingin memanjat buah apelmu katanya. Buah apelmu ada putingnya Bang, gimana kira-kira nih Bang? Enggak. Ya saya kurang apa karena gini, Abang bertanya tentang ajaran Yesus itu titah ke-7 dilarang berzina, sedangkan di kitab ini diajarkan untuk berzina. Gimana pula ini Bang? Ya, saya kurang mengerti juga di situ ya, Pak ya. Karena makanya Bang, kalau kita belum memahami yang ada sama kita itu jangan coba melontarkan bahasa yang tidak mengerti dengan bahasa agama orang sana, Bang. Nanti Abang kena tampol dengan kitab Abang sendiri. Iya, karena saya kan hanya mengikuti aja yang beredar-edar itu fiti-fiti yang ada di yang beredar di TikTok gitu. Dan saya juga sering menontonkan Edis TV itu kan, sering diberikan pertanyaan Sesat seperti itu. Bang, sesat. Dan tonton lagi itu Bang. Bang Syaga Gulo, Edis dikatakan oleh 4 pendeta sesat. Coba aku bertanya sama Bang Syaga Gulo, penyalipan itu karya iblis atau karya Tuhan? Iya, kalau menurut saya sih itu sih kalian iblis. Oh, berarti Abang sama Edis nih. Enggak, karena penjelasannya orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu orang yang enggak senang, orang yang enggak menerima perintah ajaran Yesus. Ya, tadi kita udah bahas, berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Abang ya. Gimana? Berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Abang
penyalipan itu adalah karya iblis, berarti secara tidak langsung iblis menghadiahkan keselamatan kepada abang. Oh enggak, kalau iblis itu kalau pribadi saya paling saya benci iblis itu. Jauh-jauhlah dia dari hidupku itu. Ya kalau abang benci sama iblis, gimana kalau nggak ada iblis nggak ada penyalipan? Ya memang itu tanpa iblis itu pun ada cara lain, ada jalan lain untuk, karena hanya Yesus itu kan datang di dunia kan untuk menggenapi. Di saat Mana ada dia menggenapi, bang? Bohong, abang jangan bohong di sini. Yesus tidak pernah datang menggenapi. Dia mengganjilkan. Kalau dia menggenapi harusnya Tuhan itu 4. Ini dia datang jadi 3. Ya, maksudnya kan ada kitab-kitab sebelumnya seperti perjanjian Ya lama. kalau abang bilang Yesus datang menggenapi, salah. Dia mengganjilkan. Jumlahnya 3 bukan 4. Harusnya 4, 6, 8, 10, 12. Gimana sih? Ya. Nah, kalau kita bicara tentang iblis yang menyalibkan itu kan orang yang nggak percaya, orang yang benci sama Yesus ajarannya, betul kan kak? Ya, tapi dari orang yang benci kepada Yesus menghadiahkan konsep keselamatan kepada abang. Nah, harusnya orang yang membenci Yesus ini abang ucapkan terima kasih iblis. Udah, kalian udah menyalibkan Yesus, gara-gara kamu aku selamat. Besok abang buatkan paling tidak 1 kali setahun atau 1 kali sebulan, buatkan itu makanan atau sediakan sesajen buat iblis. Iya, tapi ini opini saya aja bang ya, ini opini saya saja. Mungkin beranjak dari situ, makanya cuman ada di dalam Kristen ada gereja satanis. Oh, ini Bang Siaga. Iya. Abang tahu nggak? Abang kayaknya jarang baca Bible ya. Jarang ya. Aku baca Bible dari kejadian kecelakaan, kebakaran sampai keguguran udah selesai ya Bang ya. Jadi nggak ada kebakaran tentu. Oh iya, dulu. sorry. Ya. Jadi gini Bang, ya. Aku baca di Bible Abang. Pesundal duluan masuk surga. Tidak ada hukuman bagi persundal. Bahkan Tuhan menyuruh mencintai pesundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Nah, kenapa di dalam Bible abang itu pesundal lebih dimuliakan daripada perempuan yang baik-baik dan pergi dangdutan setiap minggu pagi? Gimana itu? Itu sih baru ku dengar kata-kata itu sekarang ini, tentu. Jangan. Abang ada pena? Iya, itu ayat berapa itu tentu? Majang. Hosea 3 nomor 1 abang buka. Hosea ayat 1. Hosea 3 nomor 1. Coba tante baca. Oke, bentar ya. Ini lagi loading ya. P-nya. Ada Bang Holong, ada Bang Holong. Perlu asal muka. Oke ya, buka Asran Hosea 3 nomor 1. Boleh, Hosea 3 nomor 1 ya, bentar ya. Hosea 3 nomor 1 boleh. Nomor 1 ya? Iya. Ini Holong. Ya, saya buka. Oke, nih. Kelihatan Holong? Iya. Bang Siaga kelihatan? Iya. Coba dibaca Bang. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Gimana itu? Lanjut. Asal nggak paham dengan alur percakapan ini. Lanjut aja sama. Gimana itu menurut abang? Ya, itu kan orang-orang yang berdosa itu yang melakukan itu. Oke, orang-orang berdosa ya.
Iya. Berarti kalau orang-orang berdosa kata abang, berarti Tuhan tidak mengizinkan ya? Iya. Tuhan tidak menghukum ya? Nah, inilah dari konteks menghukum lah. Baca lagi. Baca lagi. Setan tadi. Oh ya, kalau Jadi itu dari bagi-bagi orang berdosa, berarti Tuhan menghukum ya? Iya. Oke, buka Hosea 4 nomor 14 Asran. Bentar ya, Hosea 4:14. Soalnya saya di dapur bentar ya. Hosea 4:14 ya. Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka sundul-sundulan. Tidak ada hukuman, Bang. Gimana ada pertaubatan sementara hukumannya tidak ada? Tidak termakan Edis TV, hancur kian lah. Bang Syaga? Iya. Tadi abang bilang dihukum, tapi kata Tuhan tidak dihukum. Ya, itu kan Kolose itu sebagai apa itu sebenarnya sih? Saya kurang paham juga. Oke, kutunjukkan ayat satu lagi. Ini pesundalan itu lebih dimuliakan. Abang lihat siap-siap di kamera ya. Bentar, ya. Sabar ya bang ya. Abang siap-siap berpegangan. Tadi tidak ada hukuman bagi pelaku sundalan ya, dan tidak akan diberi hukuman. Nah ini yang berikutnya, silakan abang baca sendiri. Ini kan Yesaya. Ya, abang baca. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Please charge. Tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan lambatnya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Tepuk tangan. Kenapa bang? Pertama, pesundal didahulukan masuk surga. Yang kedua, tidak ada hukuman bagi pesundal. Yang ketiga, Tuhan menyuruh mencintai pesundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Yang keempat, ketika orang bersundal, dia labanya atau keuntungan dari dia bersundal ini halal, kudus, bahkan boleh mendapatkan makanan dari itu. Apakah ini berhubungan dengan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke kerajaan surga untuk menyediakan tempat bagimu, bagi para pesundal, gitu bang ya? Gimana menurut abang, kenapa lebih dimuliakan para pesundal daripada perempuan yang baik-baik yang pergi ke gereja setiap minggu pagi? Masih banyak bang ajaran di Kristen yang paling bahaya. Ini banyak bang di Bible ini yang tidak dibacakan oleh Pak Pendeta. Bahkan di Amerika, nih aku tunjukkan bukti ya. Kita harus pakai bukti ya teman-teman ya. Satu-satu dulu Bunda, dia bisa jawab nggak itu? Ya, ini satu bukti aja nih ya. Nih, ditunjukkan ya. Alkitab dilarang di sekolah dasar UTA karena berisi kekerasan dan vulgar. Nih, kenapa bisa seperti ini bang? Bahkan luar negeri pun mulai membatasi yang namanya kitab suci dibacakan kepada anak-anak. Apakah ini bisa dijadikan pedoman hidup? Apakah ini bisa dijadikan tuntunan hidup? Karena udah bisa dilarang, bahkan isinya kekerasan dan vulgar. Silakan Bang Syaga Gulo jawab. Ini gambar ini Alkitab atau apa ini? Apa tulisan dari apa ini, kesaksian para rasul atau bagaimana ini?
Bang, di Amerika peredaran Bible udah dilarang. Gara-gara apa? Gara-gara isi Bible yang kutunjukkan tadi. Itu kutanyakan pendapatnya. Oke lah Bu, oke lah Tante ya. Jadi saya nggak bisa menjawab itu karena itu terlalu jauh saya Gini loh menjawabnya, Bang itu Siaga, terlalu berat. pertanyaan Tante Mika tadi pertama, kenapa kenapa orang pesundal dikasih tempat didahulukan di surga, bahkan dikasih kamar, itu kenapa? Oh, nggak benar itu. Nggak benar Kalau begitu, iya. itu nggak Kalau jawaban jawabannya itu pakai bahasa Jawa iya, maksudnya begini. Kok dilarang, itu jawabannya Kalau untuk pesundalnya masuk surga itu nggak benar itu. Berarti kitab abang nggak benar. Ya, bukan di kitab loh. Bukan apanya yang melakukan itu kan ada tempatnya. Ya, itu neraka. Oh, kalau ada tempatnya boleh. Kalau ada tempatnya boleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya. Astagfirullahaladzim. Tante bilang tadi kan di agama Muslim itu kan dosa paling besar kan itulah berzina itu. Ya kenapa abang nggak malah ngikutin aja yang Kristen, nggak ngikutin Muslim? Maksudnya? Ya, abang kan mengambil kan di Muslim kan berdosa besar itu kata abang. Kenapa abang ngikutin aja yang Kristen, bukan ajaran Muslim? Ya kan di ajaran Kristen kan ada yang namanya neraka surga. Orang yang masuk ke neraka kan orang yang berbuat dosa seperti itu. Ya tapi kan tadi di sana nggak ada berbuat dosa katanya. Nggak berbuat dosa. Dia dia lebih betah masuk. Bang, gini kuterangkan bang ya. Kitab suci atau panduan untuk umat manusia itu tidak akan memberatkan umatnya. Yang pertama ya, memberikan solusi kepada penganutnya. Yang kedua, menjauhkan dari kejahatan. Sesuatu yang mudarat kepada dirinya dilarang oleh ajarannya. Kitab suci adalah pedoman untuk hidup, menjauhkan kita dari perbuatan jahat, ya, menyuruh kita mendekati perintah Tuhan. Itu kitab suci, ya. Sementara di dalam Bible abang, kitab sucinya marah nyuruh bersundal, bahkan pesundal duluan masuk surga. Apabila ajaran dari kitab suci melenceng dari kemaslahatan umat, itu bukan ajaran dari Tuhan bang, itu ajaran dari iblis. Hanya iblislah yang ingin merusak tatanan dunia. Al-Quran memberikan solusi kepada umat manusia. Bahkan sebelum negara Indonesia ini memakai undang-undang melarang minuman keras, Nabi Muhammad 1400 tahun yang dulu udah membuat peraturan itu, dilarang minum khamar haram. Sebelum negara Republik Indonesia membuat undang-undang berjudi haram, Nabi Muhammad 1400 tahun yang dulu mengatakan segala undi nasib itu haram. Negara Indonesia melarang pemakaian narkoboy. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu udah membuat peraturan itu. Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada dirimu haram. Dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad ini dipakai oleh negara Islam, juga dipakai oleh negara yang non-Islam. Nah, di ajaran Kristen, ini kutunjukkan. Ajaran Kristen kalau diletakkan kepada manusia, kasihi sesama musuhmu, tidak boleh kamu balas, cukup kamu doakan saja, maka penjara tidak perlu lagi. Paham? Iya paham. Enggak. Sedikit. Aku alhamdulillah ya teman-teman ya, Bang Siaga Gulo bukan penghujat. Bang Siaga Gulo mau belajar.
Bang Siagagulo banyak tidak mengetahui isi Bibelnya. Aku kepada 3.300 orang, mari kita doakan semoga Bang Siagagulo diberikan hidayah dan kembali ke fitrahnya sebagai terlahir sebagai bayi lagi, dan Bang Siagagulo mengikuti ajaran agama yang benar, Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang tiga tidak jelas yang maha kuasa, Begini, bukan Bu, Tuhan bisa Tuhan saya yang bertanya, Bu? komplotan. Tante, bisa bertanya sedikit lagi, Tante? Oke. Ya, silahkan. Oke, saya ingin mau bertanya, kenapa saya lihat-lihat di video itu kalau orang kita Muslim itu kalau ke Mekah cium-cium itu batu itu, apa itu sih artinya? Oke, Bang. Ketika istri abang meninggal, ya ini ku analogikan, nanti ku terangkan ya. Ketika istri abang meninggal, nah yang ada cuma foto, pernah nggak abang mencium fotonya? Karena saya belum beristri. Bukan, Iya. maksudnya belum. Istrinya belum meninggal. Nah, gini Bang, jadi soal batu tadi ya Bang, mencium batu Hajar Aswad itu tidak diwajibkan ya, itu adalah sunnah. Ketika kita melakukan kita mendapat pahala, dan tidak kita lakukan tidak apa-apa. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, nah itu menjadi pahala bagi kita. Nah, di Islam Bang, kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadi pahala bagi kita. Nabi Muhammad pernah berkata, beruntunglah orang yang mengenal aku dan menegakkan sunnahku, dan beruntunglah 3 kali dikatakan orang yang tidak kenal aku tapi menegakkan sunnahku, yaitu kami umatnya yang sekarang. Kami tidak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad, kami tidak pernah sejalan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, beruntunglah kami yang melaksanakan sunnah. Yang bagi laki-laki, sunnah yang Nabi Muhammad yang utama adalah jenggot. Jenggot segenggam itu sunnah yang tidak henti-henti mengalir pahalanya. Ketika kita tidur, pahalanya ngalir. Ketika di kamar mandi, pahalanya mengalir. Itu satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW tentang jenggot saja. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang lainnya adalah ketika cara beliau makan, ketika cara beliau tidur, ketika cara beliau masuk ke kamar mandi, ketika cara beliau menggauli istrinya. Itu sunnah. Ya, jadi kalau kami melakukan sunnah Nabi Muhammad, maka kami mendapatkan pahala. Apakah ketika orang Kristen mengikuti apa yang dilakukan Yesus mendapatkan pahala, Bang? Ya. Sedikit asal makan boleh? Tanya Bunda, tanya Tante, kenapa orang Bunda nggak tuh? salib? Bunda mikir. Ya, nanti abis ini Bang Wolong bentar. Ya, aku mau bikin kopi. Coba aku tanya pertanyaan terakhir. Ketika Abang mengikuti gaya Yesus atau cara Yesus, apakah Abang mendapatkan pahala atau karunia? Ya, mendapatkan karunia lah. Oke, besok Abang coba mati di kayu salib. Sedikitan asal nambahin tuh sedikitan. Ya, lanjut Bang Wolong, aku mau bikin kopi dulu. Asalan lo yang ngomong ke Bang Hulung lah. Dengar sedikit. Iya. Dengar ya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami ketika kami itu mencium Hajar Aswad? Bukan karena Hajar Aswad itu mengampuni dosa, bukan. Tetapi karena apa? Karena kami mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah bilang dalam Al-Quran surah Al-Imran, apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mencintai Allah, ya katakanlah qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah ya Muhammad, jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan apa?
menghapus dosamu. Innallaha ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan berarti ketika kami mencium Hajar Aswad dan menghapus dosa kami, batu Hajar Aswad tersebut menghapus dosa kami. Bukan, tidak. Tetapi apa? Tetapi karena kami mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya, tidak menjadi rukun haji mencium Hajar Aswad, nggak termasuk dalam rukun haji. Syarat sah haji itu mencium Hajar Aswad, nggak ada sedikit pun. Akan tetapi kenapa? Fadilahnya daripada mencium Hajar Aswad ini menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan dan juga perilaku Rasulullah itu disebut dengan sunnah. Maka tatkala kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kami dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Imran tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim." Ingat, itu satu hal. Yang kedua saya katakan, Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah bilang, Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, beliau pernah bilang apa? Seandainya ya aku tidak melihat ya Rasulullah mencium, aku tahu engkau adalah seonggok batu saja. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu wahai Hajar Aswad. Nggak ada apa di situ, nggak ada kewajiban untuk mencium Hajar Aswad. Maka tatkala kami mencium Hajar Aswad itu apa? Bentuk cinta kami kepada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Lanjut. Oke. Tapi ini saya mau bertanya ini, Bang. Ini saya ada ini komentar ini, apakah saya bertanya ini apakah menghujat atau bagaimana? Karena ada yang bilang tadi ini menghujat secara enggak ada. Tidak ada. Bang Siaga Gulo termasuk Kristen yang langka yang saya jumpai, jadi abang harus kami pelihara ya bang, karena jarang Kristen yang tidak menghujat, jarang Kristen yang nada tingginya nih ya kayak gitu ya. Dan abang, penyampaian abang bisa kami tanggapi, abang seorang Kristen yang baik, abang Kristen yang sopan. Cuma abang saya sayangi masih Kristen karena gini ya gitu ya. Iya, karena gini. Ya gimana bang? Makanya saya ingin bertanya ini kan sekalian bagi-bagi pengalaman dan pengetahuan tentang agama ini, karena saya juga ini karena sering saya sebenarnya saya sangat terima kasih kepada ada debat-debat seperti ini, agama-agama seperti ini. Tapi kalau ada debat-debat seperti ini, apalagi kalau namanya apologet ini kan, jadi jangan hanya satu sisi aja yang dibahas. Jadi maunya kan ini kan Islam sama Kristen, jadi maunya kan agama Al-Quran atau Alkitab itu kan dibahas juga sama-sama biar lebih apa kan. Iya. Sekarang gini bang ya. Bukti ini aku kasih cabaran lah buat abang ya. Bukti Islam itu benar. Pertama, ya Tuhannya tidak berubah-ubah. Kami walaupun pergi ke Amerika bacaannya sama, pergi ke India bacaannya sama, konsep ketuhanannya itu tetap sama. Tetapi beda dengan Kristen. Ketika orang Kristen Indonesia pergi ke India, maka kalian akan kebingungan di sana karena yang dibacakannya ini kerani ini Yesus nih karapti nih aja pada tidak hidup ke Perancis. Nah, kalian cuma manggut-manggut aja di belakang. Ketika kamu pergi ke Thailand, maka kamu juga mendengarkan Bibel bahasa Thailand. Wah, lampai nama like ensus pangali cimasa nama inang like. Abang mengaminkan dari belakang. Padahal dia belum membacakan firman Tuhan, dia pada lagi ngegosip sama temannya. Tapi abang merasa di dalam gereja, tapi abang merasa dia baca firmannya. Begitu juga
ketika abang pergi ke Cina, nah abang masuk gereja di Cina, maka abang mendengar, wah angin siung tu jin soy ting ting ini hao mau ting soy ni song tu sai. Abang mengamin-aminkannya di belakang. Rupanya pendetanya belum baca Bible, lagi nonton film kungfu. Abang amin-aminkan di belakang. Nah inilah bang, abang pergi kemanapun pergi Islam, kami tahu ketika dibacakan takbiratul ihram, ya kami tahu bahkan dibacakan di saat sholat maghrib itu dikeraskan lafaznya, itu kami tahu. Kami tidak, oh bukan amin, tapi oh ini bacaan sholat. Kami paham ketika masuk di dalam bacaan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kami tahu oh itu bacaan untuk doa. Nah, pertama tidak ada perselisihan paham bahwa bacakan, kami memahami apa yang dibacakan. Nah, pembuktian kedua bahwa Islam adalah agama yang benar. Pertama, Tuhan kami tidak banyak. Tuhan kami tidak bergantung dengan satu sama lain. Tuhan kami tidak perlu belusukan ke dunia seperti Pak Presiden kita terdahulu. Tuhan kami Maha Esa. Tuhan kami Maha Kuasa. Tuhan kami tidak pernah mati muda seperti Tuhan Abang yang umurnya 33. Tuhan kami tempat meminta. Tuhan kami pemberi rezeki, bukan mengambil, bukan punya haknya seperti ambil keledai dan gandum dan anggur di kebun orang. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemberi rezeki, bukan Tuhan mengambil rezeki orang. Nah, pembuktiannya, benar nggak ada surganya di Islam? Ada. Apa mana buktinya? Buktinya surga Islam itu ada, terbukti dengan batu yang abang bilang kami cium-cium tadi. Ada batu dari Hajar Aswad. Nah itu pembuktian. Nah kalau Yesus apa yang dibawanya dari surga? Lahir dia aja telanjang, malah baju yang dari bumi dibawanya ke surga. Itu pun cuma satu lembar, nggak bawa ransel. Kalau seandainya baju kotor, ketika dia mencuci, maka dia menggigil di pojok surga. Begitu bang. Yang kedua, pembuktian bahwa Al-Quran firman Allah, bahwa Al-Quran murni firman Allah, tidak ada campur. Di dalam Al-Baqarah ayat 1 sudah terbukti. Alif lam ra, alif lam min, hanya Allah yang mengetahui. Kalau seandainya itu karangan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad juga mengetahui makna dari alif lam min. Ternyata Al-Quran murni firman Tuhan. Ada perkataan di dalam Al-Quran, maknanya hanya Allah yang tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sementara di dalam Kristen yang kubacakan semuanya orang mengerti, apalagi di waktu orang Kristen lebih cepat mengerti, apalagi aku paling cepat mengerti tentang Bible. Apa isinya? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari sambil menikmati asmara karena suamiku tidak ada di rumah. Nah itu paling cepat aku memahaminya. Nggak perlu itu ilmu lagi tuh. Yang penting kalau lagi jauh, panggil perempuan masuk kamar. Nah kalau seandainya aku jadi pendeta dan aku panggil ini anak remaja, dek sini, apa tante mau membacakan Bible kepadamu. Oh ya, marilah memuaskan birahi hingga pagi hari menikmati asmara karena suamiku sedang melakukan perjalanan jauh. Anak remaja ini bukannya mendengarkan firman Tuhan, malah ngajak, ayo tante gas masuk kamar katanya. Bahaya. Dalam. Bahaya itu. Apa? Maka menangislah Tuhan. Itu ayat terpendek di dalam Bible. Ya, Bang Siagagulo, semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka pikiran abang. Bang Siagagulo bisa mencari yang mana yang benar. Bukti yang kedua, Islam itu adalah yang benar. Cuma Nabi Muhammad saja yang diutus ke bumi.
Nabi loh, bukan Tuhan. Hanya Nabi Muhammad aja yang diutus ke bumi bisa mengislamkan seluruh penduduk Arab. Sementara Yesus yang diutus sebagai Tuhan, bukan Nabi. Tuhan tidak bisa mengkristenkan seluruh umat Israel. Bahkan tidak bisa jadi kampung halamannya sendiri tidak bisa mengkristenkan. Yesus tidak pernah membawa Kristen. Yesus tidak pernah kenal dengan Kristen. Yesus tidak kenal dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengangkat Paulus jadi muridnya. Yesus tidak pernah sejalan dengan Paulus. Yesus tidak pernah video callan dengan Paulus. Yesus tidak pernah chat-chatan dengan Paulus. Inilah bukti bahwa di dalam kekristenan ini hanyalah ajaran yang dibawa oleh orang yang tidak jelas. Keluarganya tidak jelas, nama maknya tidak jelas, anaknya tidak ada. Bukti Nabi Muhammad kami ada sirah nabawiyah, ada anaknya yang sampai cicit cucutnya sampai ke Indonesia, ada kakeknya, ada jelas orang tuanya. Sementara bagi Kristen, seorang utusan agamanya yang namanya Paulus tidak jelas silsilahnya. Paulus pernah masuk penjara. Kalau seandainya Paulus ada di zaman sekarang, Paulus tidak bisa dapat kerja karena ngurus SKCK nggak bisa karena pernah masuk narapidana. Begitu Bang Syagagulo. Oke. Oke lah Tante ya, karena saya juga mau bertanya tadi itu karena beredar di video-video itu macam video-video Iya. debat-debat kayak gini. Jadi satu lagi Bang Gulo ya. Tadi Tante Mika sudah menjawab pertanyaan Bang Gulo, kenapa mencium batu itu hanya untuk mengenang Nabi ya. Cuman kalau dalam kekristenan itu Abang Gulo, mencium salib dan mencium kaki patung Yesus itu dibayar. Ketika kita mencium maju ke depan, ada mangkok dimasukin ke situ duitnya. Ketika kita meminta perjamuan Roh Kudus, inilah darahku, inilah dagingku, maju ke depan kasih lagi duit, dibayar semua. Kalau untuk mencium batu tadi nggak dibayar, itu hanya untuk mengenang ya. Itu aja. Iya. Tapi ini saya ingin mau bertanya lagi nih. Boleh. Ini kan tadi ada ini komentar dari penonton kita ini, katanya Bang Syagagulo udah disunat kah? Kalau saya Kristen udah disunat, tapi sunat tidak sunat itu nggak ada artinya bagi saya sebenarnya. Emangnya kalau di Islam itu emangnya diwajibkan sunat gitu ya? Ikutilah millah Abraham jawabannya. Ikutilah millah Abraham. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ikutilah millah Abraham." Suara bang pelan bang. Ini kedengeran nggak nih? Kedengeran? Ya, ikuti millah Abraham Bang Syagagulo. Tapi Abang Syagagulo kan udah sunat, ya nggak khawatir kalau masuk Islam lagi nggak perlu sunat lagi nanti habis. Ya, udah yang terjadi itu aja udah. Ya. Udah sedikit saya jawab nih. Ya lanjut. Udah kedengeran kan suara Saran kan? Udah. Oke. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Nanti kalau misalkan saya terlalu cepat ngomong, di komplain lagi ya kayak tadi ya. Mungkin tadi terlalu cepat saya ngomong. Saya emang kayak gini cepat dah saya ngomong. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ikutilah millah Abraham." Ma makna millah? Millah itu ajaran. Ajaran yang mana yang harus ikuti? Segala macam ajaran daripada Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Bapaknya para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti sunnah millahnya Abraham. Itu dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan sunat khitan, enggak ada. Tetapi disebutkan di dalam hadis. Nah, kita nggak bisa nih kayak cuman memakai Al-Qur'anul Karim tanpa kita membuang otoritas hadis, nggak bisa. Karena di dalam Islam ini kita punya dua hukum yang saling otoritatif dan juga saling konstruktif. Apa itu hukumnya? Ada hukum Al-Qur'anul Karim dan ada juga hadis.
hadis ini merupakan apa? Bayan lil Quran. Makna bayan lil Quran adalah penjelasan daripada Al-Quran. Kok bisa hadis ini menjadi penjelasan daripada Al-Quran? Ya karena apa namanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quranul Karim, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quranul Karim kepada beliau, dan beliau yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim ini kepada seluruh manusia. Dan gitu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma arsalna ilaka rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad itu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Ingat, seluruh semesta alam, bukan fil arabiyah saja, tetapi seluruh semesta alam, rahmat bagi seluruh semesta alam. Tatkala Allah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pewahyuan, maka di situ Allah membebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan, karena kepada beliau diberikan pewahyuan. Contohnya, analogi simpelnya, tatkala badan pendidikan memberikan satu buku cetak kepada siapa? Kepada rumah sekolah. Maka yang wajib untuk menerangkan buku cetak ini, yang memiliki tugas menerangkan mata pembelajaran dalam buku cetak ini siapa? Tentu guru. Karena kenapa? Karena pada guru tersebut diberikan buku cetak ini. Begitu pula tugas Rasulullah SAW. Makanya kita tidak bisa membuang otoritas hadis dan cuma memakai Al-Quran saja, nggak bisa. Memakai hadis saja dan membuang otoritas Al-Quran, tidak bisa. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis ini saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Ingat, nggak bisa dibuang satu dipakai satu, nggak bisa. Harus balance, sepadan. Karena apa? Hadis itu bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Mungkin secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang sunnah khitan, tetapi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam apa? Dalam hadis. Gitu ya? Paham ya? Paham kan? Paham nggak nih? Kak Irma paham? Paham. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahil Islam.